Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mas Den dan Mbak Priska Indigo. Mbak Pris, jadi kita kalau melihat ya Mbak, dari media-media sosial ini banyak sekali bertebaran hasil penerawangan ataupun penjabaran dari netizen semua Mbak. Iya Mas. Ya. Nah, jadi di sini kita bertemu sama Mbak Pris. Apa nih hal terbaru nih yang mau Mbak sampaikan kepada kita semua? Gini Mas, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Priska Indigo. Ya. Mas, maaf nih sebelumnya. Saya tuh setelah kemarin kita bahas tentang si Darel, Mas, adik kita itu, malam saya dimimpiin Mas. Mimpi. Ada sosok pria tinggi, dibilang gemuk enggak sih Mas, dia kurus, itu yang maaf cakapnya kayak mana ya Mas, ada di belakang si Darel tadi ini Mas. Gitu. Cuman kayak yang kemarin kita bahas gaib gitu kan Mas Den, itu kayaknya gaib tuh cuman buat kedok aja sih Mas. Buat penutup aja Mbak? Iya benar. Oh jadi berarti penerawangan Mbak Priska itu Mbak ganti arah menjadi 180 derajat kembali kepada yang terbaru, bahwasanya itu hanya cover atau penutup. Iya Mas. Bukan masalah gaib lagi. Enggak, kayaknya itu gaib tuh hanya untuk kedok dia aja sih Mas, buat Kedok. Iya. Keluarganya menceritakan hal-hal gaib, hal-hal misterius yang ada di situ untuk menutupin. Iya. Itu versi Mbak yang terbaru. Iya Mas. Mimpi Mbak terkait dengan penampakan seorang pria kurus. Iya benar. Adalah salah satu yang sangat berperan penting terhadap hilangnya si Darel. Pria ini siapa Mbak? Mereka kenal, keluarga kenal Mas dengan pria ini. Kemungkinan pun kenal dekat Mas kalau kita bilang. Pria ini juga tahu keluarganya. Atau ada di dalam keluarga itu sendiri? Bisa dibilang seperti itu Mas. Bisa dibilang seperti itu. Kenapa kalau kita mengandai-andai Mbak? Iya benar. Pria ini kenapa terkait dengan hilangnya Darel? Ada apa sih sebetulnya? Kalau Mbak bilang tadi gaib-gaib udah nggak ada, berarti ini kan mutlak nggak ada yang gaib-gaibnya nih. Nggak ada sangkut pautnya dengan gaib. Nggak ada Mas. Kalau dibilang pria ini gimana ya Mas? Saya juga susah menjelaskannya gitu loh. Soalnya di dalam mimpi itu yang saya tahu, yang saya lihat hanya di belakang sosok Darel tadi ini tersembunyi pria itu Mas. Pria itu, gambarannya cuma sekilas gitu aja Mbak. Iya benar. Pria. Tinggi kurus. Oke. Jadi kalau kita melihat dari netizen juga Mbak, banyak yang mohon maafnya tertuju kepada orang tua korban, yaitu bapaknya ya. Yang kenapa mimik wajahnya ya, kalau kita bilang ekspresi mukanya itu kayak nggak sedih. Iya. Tadi malam kita coba membahas itu dengan Mas Ahmed. Kenapa sih Mas Ahmed, si bapaknya atau ibunya ini kayaknya nggak itu gitu, nggak apa ya, nggak begitu sedih gitu. Iya benar Mas. Nah, Mas Ahmed bilang kita kan nggak tahu Mas dalamnya, mungkin saja di dalam dia sudah sedih-sedih, sudah capek, dia nangis. Nah gitu. Tapi gini sih Mas, balik lagi sih sebenarnya gitu kan Mas. Balik laginya gini, coba aja lah untuk para kayak polisi itu lebih mensiasati atau lebih memeriksa ke orang-orang yang penting di Darelnya aja sih Mas. Iya. Pasti itu Mbak ya. Iya benar. Pasti harus dilakukan. Iya benar Mas. Oke. Kita nggak tahu ya apakah pihak berwajib itu sudah melakukan pemeriksaan dalam terhadap orang tua. Ya. Kalau Mbak bilang tadi lebih mendalam, mungkin bisa saja kayak pemeriksaan terhadap handphonenya ya Mbak ya, atau hal-hal lain terkait dengan itu semua, atau riwayat orang tuanya atau saudara-saudaranya itu kayak mana gitu. Iya benar Mas, benar. Karena kita kan nggak tahu ya Mas ya. Yang kita tahu kemarin itu gaibnya. Kunci gaibnya tuh kuat gitu loh Mas kalau kita bilang. Tapi dengan mimpi tadi malam yang baru muncul, kabar yang tadi malam aku dapat juga baru muncul dari mimpi itu. Sekarang aku lebih ke gini Mas, siapa sih sebenarnya di balik Darel ini tadi gitu.
Kenapa Mbak ini seorang indigo, ya? Apa yang Mbak keluarkan itu adalah suatu terawangan yang dari keahlian Mbak. Benar. Kenapa dalam waktu semalam saja itu bisa berubah dan Mbak memutarbalikannya itu bukan ada disembunyikan lagi Mas sama yang gaib seperti makhluk bunian, itu sudah ulah tangan manusia. Benar, Mas. Kenapa Mbak nggak bisa melampauin waktu, Mbak kasih kesimpulan di awal, Mbak bilang saja ini manusia bukan bunian. Kenapa kemarin Mbak bilang bunian? Gini Mas, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di awal itu gaibnya tuh sangat kuat gitu kan Mas. Sosok yang saya bilang kemarin Mas, orang besar itu tadi yang berbulu itu Mas, yang ada di rumah neneknya, itu memang sangat kuat Mas sosok itu gitu. Terus yang saya lihat juga, maaf Mas, kemarin si bapaknya sendiri, langsung aja ya Mas, si bapaknya sendiri juga ada berkomentar bahwasannya itu ritual setahun sekali katanya gitu Mas. Cuman kita nggak tahu ritual itu apa gitu ya Mas. Cuman itu ritual setahun sekali. Yang saya takuti gini Mas, perjanjian tadi gitu kan, di balik perjanjian itu ada bapaknya gitu. Saya nggak bisa nyalahkan Mbak Priska terkait dengan terawangan di awal yang katanya terkait dengan apa namanya Mbak, situasi di mana anak ini disembunyikan sama makhluk gaib, karena memang ini cerita memang di media sosial banyak sekali santer, bahkan ini sebetulnya berawal dari orang tuanya sendiri, dan orang tuanya sendiri malah yang menyarankan jangan menyangkut pautkan ini dengan mistis. Kan itu makanya membuat lucu. Iya benar Mas. Ini semua dari si bapak kok malah ujung-ujungnya menyalahkan netizen juga. Iya Mas. Nah, kalau netizen Mbak ini baru beberapa menit yang lalu bertanya, coba cek di atap rumah neneknya. Cek bawah senter, jika ada itu bocah dalam keadaan tidur terlentang. Ya berarti adanya di atap rumah. Berarti ini masuk ke gaib lagi. Nah Mbak bisa komentari nggak? Gini Mas, kalau soal kita juga udah bukan 1 kali 2 kali kita cek di atap rumah ya Mas. Itu udah mungkin kan ini gaib Mbak, warga sana Mas. Atau kayak saya lah, indigo lain juga sudah mengecek ya Mas. Itu nggak ada sih Mas. Itu nggak ada. Jadi kalau udah seperti ini, tebakan Mbak Priska atau terawangan Mbak Priska mengarah ke sosok laki-laki yang sosok kurus. Laki-laki bener. Oke, kalau kita lihat lagi banyak komentar sih Mbak yang mengatakan ada lubang, ada bekas sumur, ada subsea tank yang mungkin terbuka, bisa saja dia masuk ke dalam itu. Itu tadi Mas yang saya bilang, coba selidiki. Karena gini Mbak Pris, mohon maaf, saya masih percaya dengan terawangan atau kartu yang saya buka di awal yang menceritakan ada kaitannya dengan sosok pria kurus. Itu ada di kartu pertama. Bener, yang kedua, dia berada di air. Kondisi Daryl sekarang berada di air. Kemudian kalau dilihat dari kartu ketiga, dia memang sudah nggak ada. Nah itu gimana? Kalau dikaitkan dengan pendapat netizen, coba cek ada sumur tua, ada subsea tank yang terbuka, mana tahu dia ke situ. Mana tahu kita masuk ke dalamnya gitu ya Mas. Tadi Mas mungkin ada campur tangan di balik pria tersebut. Kalau tidak mungkin anak segitu 3,7 tahun 3 tahun 7 bulan itu Mas, main sejauh itu di sumur tua kan gitu Mas. Iya. Kan tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan dari sosok pria tersebut gitu. Karena orang tuanya sendiri yang saya lihat di channelnya salah satu YouTuber juga ya yang besar, katanya nggak mungkin lah si anak ini sampai jalan sejauh ini. Benar. Ya, dia nggak suka, dia nggak tahu area ini, dia baru di sini. Benar, gitu. Ada keanehan. Benar, gitu loh. Kalau menurut Mbak, keanehannya itu apakah disebabkan karena dia merasa punya kawan, Mbak? Mohon maafnya, ada kawan gaibnya yang membuat dia bisa jauh main-main ini sih, Mas. Gini, anak umur 3 tahun 7 bulan itu Mas, itu kalau kita bilang pandangan spiritualnya tuh masih tajam Mas gitu kan. Lihat, penglihatan dia pun masih tajam tentang gaib-gaib, yang hal-hal gaib itu Mas. Tapi kemungkinan kalau dia seperti Mas bilang tadi, diajak sama temen gaibnya,
itu nggak mungkin sampai sebegitu jauhnya mas gitu. Ya, ini ada netizen juga Mbak yang berkomentar dari dari Hansen ya. Sekian banyak paranormal, buat nemuin anak gitu aja nggak becus, malu-maluin lur. Tanggapan Mbak gimana? Gini lah, buat netizen, bukan kita paranormal atau kita para indigo yang bisa melihat anak itu di mana, kita juga nggak bisa sembarangan menyebutkan anak itu di mana. Ya. Toh kalau kita menyebutkan anak itu di situ, tohnya kita nggak ada anak itu di situ, apa nggak kitanya juga yang disalahkan? Benar. Kami juga para indigo harus berhati-hati saat berbicara. Kami nggak sembarangan bilang